Selamat malam, kembali lagi di Mata Data A-News. Ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy. Dan malam ini kita akan membicarakan tentang jodohnya Pak Jokowi atau calon presiden lain ya. Sebenarnya jodohnya Pak Jokowi itu udah ada ya, Ibu Iriana namanya ya. Tapi kita masih cariin sampai hari ini. Dan soal mencari jodoh ini sebenarnya gue teringat tentang adik ipar gue. Waktu itu belum nikah, gue cariin jodoh, gue cariin cewek, dia bilang itu cantik sih bang, tapi nggak bisa diajak susah. Terus dikenalin yang lain, oh itu kayaknya oke, tapi nggak bisa diajak susah. Sebenarnya lu cari istri untuk diajak nikah atau diajak susah? Ya? Nah itu kita harus bedakan ya. Dan kalau soal jodoh ini, banyak mitos-mitos katanya. Katanya kalau cewek lu gelian, atau misalnya cowoknya gelian, ya kalau digelitik geli itu katanya ceweknya cantik, ya. Gua gelitikin temen gua, gitu kan. Gelitikin sekali lagi, gua lihat ceweknya jelek amat, gitu ya. Ternyata dia cuma sok geli, ya. Memang ternyata ceweknya sok cantik. Ya. Jadi Pak Jokowi jangan cari wakil presiden yang sok titik-titik, ya. Figur pendamping Jokowi di pemilihan presiden 2019 mendatang masih menjadi teka-teki. Banyak kalangan yang mengais-ngais informasi untuk memprediksi nama-nama yang akan diambil Jokowi. Lalu siapa saja nama-nama yang pantas menjadi jodoh Jokowi 2019 nanti? Kita akan bahas di Mata Data kali ini. Namun sebelum kita membahasnya, saya persilahkan saya undang rekan saya, Aji Alfarabi dari LSI untuk bergabung. Silakan Aji, apa kabar? Baik, selamat malam Mas. Ya. Kita akan melihat bagaimana sebetulnya momentum pilkada kemarin juga berpengaruh atau setidaknya nanti akan membuat pilihan Pak Jokowi terhadap siapa yang akan mendampingi juga nanti akan terlihat lebih jelas. Kita akan lihat data yang pertama. Nah ini pasca pilkada ya Haji ya? Ya. Ada kenaikan elektabilitas terhadap Pak Jokowi sendiri. Ya, Anda mesti menjelaskan data ini. Dua data survei kita di bulan Mei 2018 sampai Juli 2018. Mei artinya sebelum pilkada dan Juli setelah pilkada. Jadi hasilnya memang ada kenaikan kurang lebih sekitar 3% ya. 3%. Tapi sebetulnya bukan karena pilkada ya, ada kenaikan Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari data, memang kenaikan Pak Jokowi lebih karena ada kenaikan persepsi kepuasan terhadap Pak Jokowi secara umum ya. Ini kepuasan artinya menyangkut kinerja dong bagaimanapun kinerja juga. Approval rating secara umum. Oke. Dan berikutnya kita juga punya data bagaimana lawannya juga kita akan lihat. Nah, ini cenderung stagnan justru sebaliknya. Ya, kita melihat bahwa lawan Pak Jokowi cenderung stagnan dari sisi elektabilitas karena kita melihat bahwa belum ada capres yang secara jelas muncul dari penantang, dan kemudian kedua belum ada campaign yang kemudian dilakukan oleh para penantang terhadap Pak Jokowi, sehingga memang cenderung stagnan di 2 bulan terakhir ya. Tapi kita juga harus ingat bagaimana kemarin ada beberapa potret di pilkada, ada suara-suara yang melesat di detik-detik terakhir ada kenaikan suara di beberapa wilayah, misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Ya, kita akan lihat data yang berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana juga Jokowi juga bagaimanapun masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Salah satunya ini ya. Memang saat ini Pak Jokowi meskipun secara elektabilitas masih yang paling tinggi dan masih teratas, tapi ada 3 catatan kita yang kita temukan dalam survei. Yang pertama adalah pemilih loyal Pak Jokowi di bawah 40%. Mereka yang militan, mereka yang menyatakan bahwa hingga nanti di hari pemilihan Pilpres nanti akan tetap memilih Pak Jokowi, itu masih di bawah 40%. Dan ini sebetulnya sebuah angka yang tidak terlalu nyaman bagi seorang petahana ya. Ya, kita lihat catatan yang kedua. Catatan kedua kita adalah pemilih loyal lawan Jokowi 30,5%. Artinya ini angka potensial sebetulnya untuk bisa berkembang artinya lagi. Mereka yang hampir dalam tanda kutip mustahil ya memilih Pak Jokowi itu di angka 30,5%. Dan 30,5% ini adalah pemilih yang kemungkinan besar akan memilih pasangan penantangnya Pak Jokowi. Ya, kita lihat catatan yang berikutnya, yang ketiga, kampanye ganti presiden. Ini memang saya cukup setuju dengan apa yang dinyatakan di sini bahwa kampanye ini semakin populer untuk di tengah masyarakat kita. Pasca pilkada, kampanye ganti presiden juga makin populer dan disukai ya, bukan hanya populer tapi makin disukai. Karena kita lihat bahwa pada saat pilkada kemarin, asosiasi antara beberapa calon dengan kampanye ganti presiden cukup kuat, terutama di wilayah-wilayah yang basis populasi besar ya, misalnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa
gerakan untuk melawan Pak Jokowi juga mulai masif dan bisa menjadi satu ancaman serius bagi Pak Jokowi. Kita lihat di sini ada selisih yang lumayan besar, 50 Ya, ada kenaikan ke 60. dari 50,8% di Mei 2018 naik ke 60,5%. Artinya ada kurang lebih 10% kenaikan ya. Mereka yang mengenal, mengetahui ada kampanye ganti presiden dan menyukai ya. Oke, ada narasumber lain, Mas Haji, yang juga akan bergabung bersama kita. Kita langsung ke sana karena kita akan bahas lebih lanjut lagi. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Mas Arya, selamat malam. Arya Bima, politisi senior dari PDIP, Mas Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi di ujung sana, yang sudah membuka acara kita malam hari ini. Semi, apa kabar Sam? So tadi kritik Mas Bima ya, senior tuh artinya tua ya. Senior arti tua, atas konsultasi dan seizin beliau. Begitu ya Mas Arya? Ngerti, kampusnya bisa juga berarti matang. Keren. Sebelum tertawanya tambah lebar, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Tadi kita sudah lihat data-data yang digulirkan oleh LSI. Ada potensi, tapi sebaliknya juga ada catatan-catatan. PDIP punya pemahaman yang sama dengan catatan yang diberikan tadi. Oh ya, semua instrumen untuk melihat popularitas dan elektabilitas maupun tingkat loyalitas pendukung yang beberapa survei terus bermunculan, itu juga menjadi bagian yang terus kita cermati. Bahwa dinamika politik elit itu terus berkembang, begitu juga dinamika para pemilih yang terus akan mencermati di dalam proses pematangan kita berdemokrasi. Itu semakin terjadi proses pendidikan politik lewat berbagai momentum-momentum politik yang ada. Dan tentunya banyak hal kita juga mencermati sejauh mana keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini harus selalu disampaikan ke publik sehingga persepsi publik akan terus meningkat apa yang sebenarnya kehendak subjektif pemerintahan Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla ini sesuatu yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat. 40% pun nampaknya optimis untuk bisa dilampaui. Sebagai modal dasar bolehlah. Survei-survei sekarang ini kan bulan Juli, masih akan Agustus Masih panjang. masih akan April 2019. Betul. Insya Allah kita ada suatu instrumen ya bagaimana apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla ini akan benar-benar terlihat konten-konten motif dasar dan tujuannya. Tidak hanya seperti yang sekarang ini muncul di berbagai info-info yang sekedar sepotong-sepotong yang mendekatkan kebaikan-kebaikannya. Betul, butuh waktu, butuh proses. Tapi di sisi lain tadi Mas Arya sudah mempersilahkan, oposisi silahkan, yang di pihak luar silahkan memberikan penilaian. Gerindra punya penilaian. Saya kira itu penting. Gerindra punya penilaian catatan tertentu setidaknya sampai sekarang ketika rilis tadi juga diberikan data tadi sudah terkemuka. Ya, kalau lihat dari tadi data gerakan ganti presiden sudah sampai 60%, ya artinya masyarakat Indonesia ingin ada presiden baru. Kesimpulannya itu. Nah, catatan yang itu lebih... sama seperti di Jakarta. Jadi ketika ditanyakan kinerja Pak Basuki Cahayapurnama, ya tingkat kepuasan sekitar 60%. Tapi ketika ditanya apakah pengen gubernur Jakarta yang baru, 60%. Dan hasil akhirnya pilkada di Jakarta meskipun mau di 2 pasang atau 3 pasang, akhirnya menang pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hampir 60%, 58, sekian. Nah, kira-kira Pilpres 2019 kalau gambarannya gerakan presiden 2019 ganti presiden itu sampai 60% seperti ini, saya tambah yakin. Kira-kira hasil nanti Pilpres 2019 presiden baru terpilih nanti akan mendapatkan suara kira-kira seperti yang gambaran survei tadi. Jadi ada partai baru, partai ganti presiden. Ya, bukan. Artinya itu gambaran representasi suaranya bahwa masyarakat ingin presidennya baru. Ya, Sam, biasanya kan komedian tuh kreatif dalam mencari ide-ide, mengkritik, Sebenarnya agak-agak usil gitu kan. Kalau itu kita terlihat dari katanya di sosial media itu dari harga jumlah penjualan kaos 2019 ganti presiden kayaknya cukup laku. Jadi selain tanya LSI, tanya juga ke penjual kaos. Kalau dia penjualannya naik, berarti sebenarnya itu keinginan yang lebih real. Gitu. Rencana berikutnya Mas Haji kan emang mau nanya ke yang kalau satu periode nggak laku. Yang laku yang 2019 ganti presiden. Coba aja tanya ke. Mungkin harganya lebih mahal itu, Pak. Itu antara yang jual, yang beli kaos sama yang beli sama. Catatannya apa sih Mas Arya kalau misalnya ya oposisi wajar pasti enggak. memberikan penilaian. Iya, gini ya, sebenarnya dalam role play politik kita semuanya itu
ada proses-proses step-stepnya. Dalam proses pemilu itu tidak ada step yang namanya proses ganti presiden. Yang adanya adalah proses pemilihan presiden, kan gitu. Jadi mengapa waktu itu saya juga cukup mengkritisi bahwa tadi dikatakan hal yang sangat wajar pada saat proses pemilihan ini ada yang berkeinginan mengganti, ada yang berkeinginan mempertahankan. Ya. Sampai hari ini hal-hal yang kami inginkan bukan hashtagnya, tapi konten-konten pihak mitra demokrasi dalam hal ini kawan-kawan partai politik yang di luar pemerintah itu menyampaikan hal-hal yang kritik konstruktif yang terus juga menjadi cerminan kita-kita ada yang di dalam pemerintah. Saya pribadi penasaran, Pak Jokowi termasuk figur yang peduli nggak sih dengan elektabilitas angka di bawah 40%, bagaimana pandangan masyarakat? Tapi nanti dijawabnya. Nggak apa-apa Mas Arya ya? Habis yang satu ini. Kita akan sambung lagi mata data setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi di Mata Data, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kandidat cawapres untuk Jokowi. Dari mana sajakah kira-kira nama tersebut muncul? Kita lihat data yang pertama, masih bersama saya Hajiva Alfarabi dari LSI. Kita lihat kategori yang pertama adalah menyangkut partai, Mas Haji. Ya, yang pertama sebelum masuk ke data angkanya, bahwa memang kadangkala soal pemilihan cawapres bukan hanya faktor elektoral ya. Oleh karena itu sebetulnya di survei kita kemarin yang kita rilis, bukan hanya soal elektabilitas yang kita masukin sebagai kriteria, tapi juga ada expert judgment ya, terkait nama-nama yang muncul. Kalau kita lihat secara elektoral, pertama dari sisi partai memang ada beberapa nama yang masuk, yang kita masukin dalam pertanyaan survei terkait dengan nama-nama cawapres Jokowi dari kalangan partai. Nah, dari beberapa nama yang muncul memang Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang paling tinggi di angka 35,7%. Kemudian ada Caimin ya, Ketua Umum Partai PKB 21,5%, dan Mas Romi ya, Ketua Umum P3 16,0%. Tiga besar ditempati figur ketua umum. Iya, figur ketua umum. Ada nama-nama yang lain ketua umum, tapi sebetulnya angkanya kecil sehingga digabung kalau total sekitar 18,5%. Selain dari kategori partai, kita juga melihat ada dari sisi lain, dari kategori profesional. Ya, ini yang kedua, kalau isunya adalah isu ekonomi, artinya yang dicari oleh Pak Jokowi adalah figur yang mampu bisa memberi kekuatan atau image keyakinan publik terhadap ekonomi ya. Maka yang dipilih adalah tokoh-tokoh di kalangan profesional. Dari nama-nama yang kita muncul memang Ibu Sri Mulyani yang paling tinggi di angka 32,5%. Kemudian ada Ibu Susi di angka 24,5%. Ada Pak Hairul Tanjung ya, 17,0%. Dua ini mungkin kita tidak asing, bukan satu kejutan karena saat ini masih aktif di kabinet. Tapi sosok yang satu ini nampaknya juga kita menjadi pertanyaan, kenapa ini juga menjadi sesuatu Pak Hairul Tanjung adalah salah satu pengusaha yang memang kita lihat dari beberapa kali survei kita selalu muncul ya sebagai nama yang juga dikenal publik sebagai seorang pengusaha ya, sehingga dimungkinkan sebagai salah satu tokoh yang bisa diambil oleh Pak Jokowi. Ada kecenderungan juga Presiden diharapkan bisa kuat. Kuat artinya harus ditopang juga oleh militer, supremasi hukum dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan data yang berikutnya. Yang ketiga adalah isu keamanan ya. Isu keamanan artinya dari sisi keamanan, kalau kemudian isu keamanan menjadi penting di Pilpres 2019, maka ada beberapa tokoh yang kita masukin dalam survei. Dari beberapa tokoh itu memang Pak Tito, Kapolri saat ini 32,6% ya, yang paling tinggi dipilih. Kemudian kedua Pak Muldoko, kemudian Pak Wiranto ya. Jadi tiga nama ini yang paling menonjol dari nama-nama yang lain kalau isunya adalah isu keamanan. Dan semua ini juga tiga figur yang teratas setidaknya masih aktif sampai sekarang berada di lingkaran satu dari istana. Betul, dan sering kita lihat sering muncul juga di media sehingga public expose-nya memang lebih tinggi dibanding figur-figur militer yang lain. Faktor yang terakhir, jangan lupa juga bahwa Pak Jokowi didukung oleh partai nasionalis. Kita akan lihat komposisinya bagaimana jika disandingkan dengan dari kategori yang berikut ini, tokoh agama berpengaruh. Salah satu isu yang memang kita lihat ada sentimen yang kemudian masih bertahan sampai sekarang ya, itu sentimen terkait dengan keumatan ya. Sehingga kalau kemudian Pak Jokowi melihat ada figur-figur yang bisa mengisi kekosongan itu, maka inilah nama-nama yang kemudian muncul dalam survei kita. Pertama Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, paling tinggi di angka 21,0%. Kemudian ada Pak Din Samsudin ya, Ketua Umum Muhammadiyah 17,2%, dan terakhir Tuan Guru Bajang ya, ada Tuan Guru Bajang 12,3%, dan Pak Mahfud MD ya 9,5%. Jadi 4 nama ini yang paling menonjol dibanding tokoh agama yang lain. Kalau kemudian Pak Jokowi melihat bahwa dari sisi cawapres nanti bisa mengisi kosongan sentimen elektoral dari sisi keumatan. Mas Haji, ada yang berbaju merah di sana, lebih tepat juga untuk bisa ditanyakan langsung ke beliau. Mas Arya, kalau kita lihat tadi bagaimana ada
ukuran-ukuran kategori partai profesional, kemudian berlatar belakang hukum dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini kami ingin tahu sebetulnya nama-namanya itu sudah dikantongi Pak Jokowi atau masih menunggu ACC dari Ibu Mega, atau ada proses lain yang kira-kira juga di luar dari radar pengetahuan kami? Ya, survei untuk menilai elektabilitas seorang calon kandidat cawapres dalam era demokrasi yang modern sekarang ini juga boleh-boleh aja ya. Tapi saya melihat dengan kompleksitas persoalan bangsa yang terus berkembang dan terus semakin kompleks, dengan tantangan zaman, apalagi bentuk negara yang demikian heterogen dan berbineka yang masalahnya banyak ini. Betul. Saya kira tidak sesederhana menentukan capres-cawapres itu dengan metode survei ya. Harus dengan bagaimana membangun suatu intersection cross-cutting afiliasi dan cross-cutting loyalitas terhadap berbagai elit dan berbagai komponen bangsa ini, supaya persoalan capres-cawapres ini hal yang solutif untuk tidak hanya persoalan bagaimana jadi presiden, tapi menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depan yang demikian kompleks. Nah, kita butuh tidak hanya ideologi sebagai fondasi berbangsa, tapi memaknai berbangsa supaya kita rukun dan akur. Sehingga ke depan itu rukun dan akur aja belum tentu kita bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Jadi cawapres yang tepat, selain kompetensi seperti yang ditampilkan, kompetensi profesional, kompetensi legitimasi politiknya, kompetensi dalam persoalan legitimasi sosialnya atau agama, adalah kompetensi konteks kita berbangsa ini siapa yang menjadi irisan dari semua persoalan yang keduanya seperti Soekarno-Hatta lah gitu. Ini yang saya kira penting, karena sekali lagi bahwa persoalan bangsa ini demikian kompleks. Tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi tok, agama tok, pertahanan keamanan tok, tapi ya tiga-tiganya itulah muncul sosok interseksi dari semua persoalan bangsa. Izinkan saya untuk menyederhanakan Mas Bima. Kalau seandainya kita sederhanakan menjadi 3 urutan pertama, kira-kira apa yang menjadi prioritas 1, 2, dan 3 dalam menentukan seorang figur cawapres? Ya, dia sebagai figur yang bisa menjadi pengayom, menjadi figur yang bisa diterima, dan membuat suasana menjadi teduh, baik itu proses pilpres dan setelah pilpresnya. Artinya kemarin-kemarin nih 4 tahun terakhir setidaknya ya, itu teduh. Menjadi catatan kritis buat kami yang dari PDI Perjuangan. Kurang sejuk ya suasananya? Suasana pilpres maupun pasca pilpres harus ada suatu cara berpikir baru. Ini adalah mitra kita berdemokrasi, ini adalah proses berdemokrasi yang tidak bisa mengabaikan faktor kebersamaan kita sebagai bangsa. Dan seluruh komponen masyarakat ini harus terakomodasi di dalam proses politik, siapapun yang menang. Kalah menang soal biasa. Mas Ferry, kalau ditanya dari beberapa nama yang tadi, ada nggak proses kira-kira berebut? Itu buat cawapres saya aja deh. Kalau dari jawabannya Mas Arya tadi kelihatan masih bingung gitu. Yang mana? Bisa jadi nggak ada yang sama sekali. Tapi ada nggak yang masuk radar dari Gerindra juga untuk digandeng jadi cawapres? Pertimbangannya adalah pertimbangan yang sangat praktis sebenarnya, bahwa siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi itu juga diharapkan punya kontinuitas nanti pada 2024. Nah, pertimbangan seperti itu kan nggak muncul di survei. Itu pertimbangan yang dimiliki secara dimiliki oleh partai politik gitu, atau oleh si presidennya sendiri gitu. Nah, menurut saya ya saya sih kan itu terserah Pak Jokowi, katanya ada di kantongnya. Tapi yang pasti nggak tahu kantong kalau mana. Kalau mengerucutnya ke Gerindra. Kantong belakang, depan, yang mana. Kalau buat Partai Gerindra, stoknya kan nggak ada yang di situ kan. Sementara ini. Tapi ada yang dari situ yang kira-kira masuk radar? Kelihatannya nggak ada. Kelihatannya nggak ada. Karena dari kami kan PKS sudah mengusulkan beberapa nama. Kemudian Partai Amanat Nasional juga sudah ada. Kemudian kalau kenapa AY itu tidak muncul ya? Kita tanyakan ke Mas Haji, kenapa AY nggak muncul di situ? Tidak muncul di beberapa survei kan dia cukup leading. Enggak, sebetulnya ini kan survei kita membagi, tadi yang saya sampaikan ada 2 metode yang kita pakai. Ada survei dan ada expert judgment ya. Dan data yang disampaikan sebetulnya data untuk cawapresnya Jokowi ya, cawapres Jokowi dari beberapa kalangan. Sehingga memang bukan
sebuah pertanyaan yang merangkum semua nama ya. Tapi saya melihat begini ya Mas, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Arya maupun Bang Ferry ya, terkait dengan cawapresnya Jokowi. Kalau kita lihat memang situasinya saat ini Pak Jokowi sangat lebih rumit untuk menentukan cawapres. Persoalannya bukan persoalan internal ya. Kalau kita lihat persoalan internal sebetulnya Pak Jokowi lebih aman ya, karena tiketnya sebetulnya sudah final ya dengan koalisi partai yang begitu banyak. Dan kedua adalah saat ini elektabilitas Pak Jokowi juga cukup tinggi dibanding semua tokoh yang mungkin muncul dari koalisi partai Pak Jokowi, sehingga semua partai mungkin satu suara untuk capres. Tapi untuk urusan cawapres banyak pertimbangan politik dan elektoral yang terlihat di situ ya. Pertimbangan elektoral pertama adalah kita melihat bahwa Pak Jokowi sebetulnya tidak merasa terlalu aman dengan posisinya saat ini ya. Dengan elektabilitas di bawah 50. Hari ini survei LIPI misalnya merilis bahwa Pak Jokowi di top main sekitar 46%, tertutupnya 52%. Artinya bahwa masih jauh dibanding Pak SBY di tahun 2009 yang saat itu 60%. Jadi faktor elektoral masih menjadi pertimbangan utama, sehingga saya melihat agak sulit Pak Jokowi secara cepat mengumumkan wakil karena ingin menjadi dan cawapres yang perbedaannya berdiskusi. juga dengan Pak SBY, misalkan Pak SBY itu ketua umum partai, dia punya kewenangan, dia taken untuk persyaratan calon presiden. Kalau Pak Jokowi dia kan petugas partainya Mas Arya, jadi apa namanya, dia nggak punya hak otoritas untuk itu. Dia masih dia merupakan faktor dependen dari Tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam urusan cawapres, Ketua Umum PDI Perjuangan dan seluruh partai pendukung atau pengusung lainnya sudah menyepakati itu adalah satu keputusan penuh dari presiden yang kita usung. Jadi partai koalisi juga sudah melakukan pertemuan, konsolidasi. Seperti itulah yang menjadi cara pandang partai pengusung, bahwa keputusan akhir memang ada di calon presiden yang kita usung dengan mengkonsultasikan ke seluruh partai pengusung, saya kira itu. Tadi kan pertanyaan saya di segmen sebelumnya saya sempat tanya, ini sudah dikantongi Pak Jokowi atau masih menunggu ACC Bu Mega atau bagaimana? Kira-kira dari Bu Mega sendiri ada titipan nama? Bu Mega jelas kok bagaimana Pak Jokowi ini pada posisi sekarang petugas partai yang sudah menjadi petugas bangsa. Jadi dia bicara lebih pada sekup bangsa secara keseluruhan, yang dalam proses politik besok itu setelah ada penetapan kembali lewat Rakernas PDI Perjuangan untuk beliau dicalonkan kembali sebagai calon presiden, merupakan sesuatu hal yang melekat untuk memilih wakil presiden. Jadi Bu Mega nggak ikut-ikut di sini nih proses memberikan masukan, tapi otoritas keputusan tetap pada posisi Pak Jokowi. Partai politik yang tergabung dalam barisan pendukung Pak Joko Widodo juga masih menunggu satu faktor lagi yang penting juga, adalah menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review tentang presidensial threshold 20%. Kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan ajuan pemohon supaya presidensial threshold tidak 20% tapi menjadi 0%, itu saya rasa nggak ada. Jadi jadi berubah sama sekali. Dinamika politik akan berubah. Tapi kan faktor konstitusi itu ya. Dan ternyata tapi itu kan juga ditunggu oleh partai politik, sehingga menurut saya partai-partai yang ikut dan ketika sudah ada kepastian nanti pasti akan berubah lagi dinamikanya. Pasti berubah total. Apalagi kalau petugas kan partai pada aspek standar konstitusi 20%. Sama kalau itu terjadi, petugas partai bingung gitu. Petugas partai bingung. Bukan saya ngomong Mas Arya. Petugas partai siapa kan? Semua kan banyak yang ngusung kan sekarang. Petugas partai Gerindra, PDIP atau siapa nih Mas Ferry? Makanya kalau lagi 0% nanti, ya saya rasa semua partai-partai, partai Golkar mendukung kader atau pimpinannya, Nasdem sendiri, ini semua PKB, apalagi semangat semua Pak. Ya mau 0% atau mau 20% ya. Setidaknya kan dari obrolan kita malam ini kita lihat representasi antara oposisi dan yang sedang berkuasa sekarang ternyata adem-adem aja. Mudah-mudahan harapannya Pilpres juga begitu kan. Kita sambung lagi nanti. Usai jeda. Mata Data masih akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Mata Data. Kalau tadi dari awal sampai dengan segmen terakhir, tadi kita bicara soal bagaimana cawapres pilihan Pak Jokowi nanti akan kita tunggu hasilnya. Kita akan lihat juga bagaimana ada capres lain yang juga nanti masih menanti kepastiannya. Mas Haji Al-Farabi dari LSI, kita akan lihat data yang pertama.
jika Pak Prabowo Subianto menjadi capres? Ya, jadi ada tiga nama capres yang sebetulnya mengerucut saat ini yang kita uji ya. Pertama Pak Prabowo, yang kedua Pak Gatot, dan ketiga adalah Pak Anies sendiri ya. Nah, dari nama-nama ini yang pertama adalah Pak Prabowo ya. Kalau Prabowo sebagai capres, maka memang pasangan yang paling ideal menurut publik adalah Prabowo Gatot ya, di angka 35,6%. Kemudian disusul Prabowo Anies 19,6%. Ada juga Prabowo AHY ya, Demokrat 12,3%. Ada Prabowo Aher ya, Gubernur Jawa Barat 10,2%. Ada Prabowo sama tokoh yang lain, tapi jumlahnya kecil, kalau kita gabung di angka 12,4%. Jadi yang paling ideal, paling tinggi adalah Pak Prabowo dengan Pak Gatot. Persepsi publik ya, persepsi. 35,6%. Oke, kita lihat capres yang lain, kandidat yang lain. Nah, yang kedua kalau Anies sebagai capres ya, kalau Pak Anies sebagai capres angkanya juga kurang lebih sama, ada 33,4% melihat bahwa Pak Anies berpasangan dengan Pak AHY, Demokrat adalah pasangan yang ideal kalau Pak Anies sebagai capres. Kemudian kedua adalah Pak Anies sama Aher 27,4%, dan ketiga adalah Pak Anies sama Caimin ya 23,4%. Kalau Pak Anies sebagai capres. Yang berikutnya masih juga dapat dalam radar untuk dihitung. Ya, kalau Pak Gatot sebagai capres, maka yang paling tinggi adalah Pak Anies ya, 31,8%, Pak Gatot sama Pak Anies. Kemudian Pak Gatot sama AHY 21,5%, Pak Gatot sama Pak Aher 13,3%. Jadi kombinasinya cukup beragam ya, dan nama-nama yang muncul. Sekali lagi kita ingatkan, ini adalah persepsi dari publik untuk bagaimana mereka membayangkan ini ya. Iya betul, dan satu catatan penting adalah ini adalah pertanyaan yang ditujukan ke pemilih masing-masing, Prabowo, ke pemilih Pak Gatot maupun pemilih Pak Anies ya. Kita bergabung dengan narasumber yang lain lagi, Mas Haji. Ya. Mas Arya, Pak Gatot Nurmantio, Pak Anies Baswedan, tadi kemudian siapa satu lagi? Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Saya nggak sengaja loh, bukan berusaha melupakan loh Mas Ferry. Kenapa sih? Enggak, tadi namanya, kalau kita lihat dari 3 nama tadi, apakah ada salah satu yang masuk dalam radar yang akan dikantongi Pak Jokowi sebagai cawapres? Persepsi publik demikian ya, dan sekali lagi bahwa lembaga survei bukan faktor penentu untuk menentukan Tapi persepsi publik kan juga setidaknya menjadi sesuatu yang persepsi publik sekarang mengatakan demikian. Betul. Tapi sekali lagi bahwa untuk menentukan seorang cawapres dengan kompleksitas persoalan bangsa ke depan ini tidak hanya hal-hal yang menyangkut persepsi. Ini penting ya. Bukan berarti tidak diperhatikan, tapi untuk menentukan satu keputusan yang demikian penting untuk seorang cawapres, bahwa instrumen-instrumen persepsi publik lewat lembaga survei merupakan suatu yang perlu untuk menjadi faktor-faktor salah satu variabel dari sekian banyak variabel yang ada. Nah, kalau yang disampaikan di sini membahas Pak Gatot atau membahas Pak Anies atau membahas Pak Prabowo atau membahas Bu Sri Mulyani atau Pak Mahfud MD adalah suatu hal yang mempunyai hal yang sama untuk dibahas di dalam konsentrasi untuk mendampingi Pak Jokowi. Bagi saya begitu. Ya. Maksudnya gini, kalau yang dapat elektabilitas tertinggi mendapatkan prioritas, oh tidak. Ya. Jadi menurut saya penjaringan-penjaringan di dalam kontestasi lewat lembaga survei adalah suatu hal yang positif di dalam proses penyaringan dengan mempersandingkan berbagai kompleksitas bangsa yang ada. Ini menurut kami. Jadi misalnya membahas Pak Ferry untuk menjadi cawapresnya Jokowi sama hanya porsi yang sama dengan Pak Anies Baswedan maupun Pak Gatot gitu. Jadi kita harus ini melihat, yang saya maksudkan, memang itu kita yang tidak perlu harus secara menyeluruh. mensakralkan seorang yang mendapatkan elektabilitas atau popularitas di dalam lembaga survei, bukan berarti tidak diperhatikan. Justru yang kami inginkan, faktor-faktor apa saja seorang pemilih itu memilih tadi pasangan Pak Prabowo dan Pak Gatot. Apa alasan-alasan? Itu supaya cerdas. Mengapa Pak Prabowo dan Pak Anies lebih rendah daripada Pak Prabowo dengan Pak Gatot? Ini kita butuh tahu. Masyarakat, rakyat, termasuk partai politik. Ya, yang menjadi penilai, menjadi faktor pendorong. Ini yang dibutuhkan untuk satu step lagi menentukan orang. Yaitu kriteria dan persoalan bangsa untuk diselesaikan. Mas Ferry punya persepsi yang sama kalau untuk Gerindra? Ya, kalau kita kan memang mau ganti kekuasaan, mau ganti pemerintahan. Jadi memang calon presidennya insya Allah Pak Prabowo Subianto, dan kemudian konfigurasi pasangannya nanti yang tinggal memberi pelengkap penguatan terhadap kekuatan kita yang sesuai paralel dengan tadi gerakan ganti presiden itu. Dan menurut kami memang kalau tinggal milih ada yang di luar partai, ada yang usulan dari partai, relatif lebih gampang.
Nah, yang menjadi masalah kan justru di kubu Pak Jokowi karena Di kubu Pak Jokowi pun karena di bawah karena juga, tidak semudah kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh Pak SBY. Karena kalau dengan Pak SBY waktu itu kan gampang, dia tinggal cari siapapun calon wakil presidennya pasti menang dalam pemilu 2009. Gitu. Pak Jokowi kan sudah memberi sinyal bahwa untuk cawapres ini tinggal menunggu waktu akan ya, diumumkan. kalau buat kita, karena lihat dari sekarang gejala sentimen ganti presiden dan kemudian indikator-indikator ekonominya menuju gejala krisis ekonomi, ya sebaiknya kalau belajar dari pengalaman di luar negeri, ya kalau ada pemimpin yang gagal, ya mengundurkan diri. Nggak jarang yang minta 2 periode itu jangan. Jadi 9 Agustus nih misterinya baru terpecahkan. Kalau itu, ini kan keinginan Gerindra ya kan. Iya, kita pengen ganti. Ya kan batasnya 10 Agustus. Kalau tinggi indikatornya tetap sekarang terus, gitu. gejala krisis ekonomi sekarang, ya terus itu kan masyarakat nganggap itu gagal. Iya. Nah, kalau gagal ya baru di Indonesia ini minta 2 periode. Mau menilai kan tidak boleh yang imajiner dan abstrak. Loh, ini angka-angkanya jelas. Saya jadi ternyata memang nggak segampang itu nyari jodoh saya. Tapi gini, sebenarnya Enggak. Harus dipikirkan juga bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo. Waduh. Ini jangan diabaikan dalam melihat persoalan Kalau itu bangsa. petugas partai pada ini bingung bukan persoalan hal yang tidak mungkin bahwa di dalam schooling politik dengan dinamika yang demikian. Iya, dua-duanya mau jadi capres gimana? Sangat mungkin. Dua-duanya mau jadi capres Namanya gimana? juga politik kan. Ini kan surveinya belum melihat itu kan gitu. Jadi ada kemungkinan Pak Jokowi capresnya, cawapresnya Pak Prabowo, atau Pak Prabowo jadi capres, Pak Jokowi cawapres. Oh, sangat mungkin dalam politik Sangat semuanya mungkin. berbolak-balik itu sangat mungkin. Saya- Megawati pun pernah berpasangan dengan Pak Prabowo kan gitu kan. Di batu tulis. Kalau saya sekarang bisa ngomong, mungkin nggak Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo untuk bangsa ini ke depan? Oh, bisa juga kita bicara itu. Kalau Begitu dulu, Mas Adi. kalau PDIP dulu nggak ingkar sih sebenarnya nggak ada masalah. Ada masalah dengan itu, jadi ya gini gara-gara Mas juga sih. Sesuatu yang ditulis di atas batu masih bisa dihapus. Iya, berbicara kemungkinan memang sangat banyak, masih panjang jalannya. Kita akan sambung lagi usai jeda, Mata Data masih akan segera kembali saat lagi. Ketemu lagi dengan gua Semi Slimboy. Tadi bincang-bincangnya udah rame ya. Tetapi sebenarnya politik itu tadi masih membicarakan tentang siapa. Gua setuju dengan Mas Bima Arya tadi bilang bahwa politik ini seharusnya tentang bagaimana. Kita nggak peduli siapapun presidennya, tetapi apa dan bagaimana yang akan dia lakukan. Benar nggak? Jadi juga dari sisi rakyat juga jangan seolah-olah nanti presidennya tetapi yang dia pilih kalau kalah. Ini di rakyat kan seperti itu. Kalau pendukung Prabowo tuh bagi dia hari ini presidennya Prabowo gitu. Dan ketika misalnya dolarnya naik, mereka ketawa, syukurin. Padahal nasib mereka juga gitu. Jadi presidennya tetap Pak Jokowi. Dan untuk yang menang harus tetap mau dikritik gitu ya. Jangan ditanya balik. Apalagi gue ini komedian dan juga seniman. Ya harus ada kritik dari seniman. Dan kalau kita mengkritik selalu dibalikin. Apa yang sudah kau lakukan untuk negara? Padahal pasal 34 bilang bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Gitu ya. Nggak perlu melakukan apapun, kita berhak dilindungi oleh negara. Ya. Ya, kalau kita bicara memang menang kalah soal biasa. Tapi kan ini menjadi sesuatu yang belum bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita. Mas Arya, kalau kita bicara soal kans, menang atau kalah bagaimana nanti 2019? Untuk Pak Jokowi itu. Oh ya, sebagai pengusung, partai pengusung Presiden Pak Joko Widodo tentunya harus berkeyakinan bahwa fondasi 5 tahun ini adalah sesuatu yang harus dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan. Kesinambungan proses pencapaian kehendak daripada Presiden Jokowi ini harus dilanjutkan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan kita melihat bahwa di proses pemilihan presiden nanti ada mitra strategis yaitu partner untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dalam proses demokrasi. Kita tidak melihat ada sesuatu hal yang menakutkan buat partner atau mitra calon presiden yang akan bersaing dalam kontestasi untuk April 2019. Dan disitulah kita berdemokrasi.
disitulah kita beradu program, terutama untuk incumbent seperti Pak Presiden Jokowi. Tentunya apa yang 5 tahun yang sudah dilakukan itu akan banyak dikritisi, dan pengkritisan itulah yang akan cerdas. Dengan rakyat yang cerdas akan menentukan pilihannya untuk 2019 ke 2024. Ya. Kita melihat Pak Prabowo adalah satu sosok yang paling tepat menjadi satu mitra di dalam proses kita nanti berdemokrasi untuk rakyat bisa memilih entah Pak Presiden Jokowi atau Pak Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi ini tidak ada suatu permusuhan. Ini bukan satu pertandingan, ini ada satu perlombaan. Semua dapat juara, juara 1, juara 2. Habis itu kita bersatu lagi untuk bekerja bersama-sama demi bangsa. Saya kira itu yang harus dipahami dalam proses politik kita berdemokrasi yang terus-menerus. Jangan sampai kebangsaan, kebersamaan, persatuan ini diabaikan hanya sekedar soal pileg, pilpres, pilkada. Nggak terlalu penting. Yang penting kan kita berbangsa dan bernegara untuk bareng-bareng kita rukun ke depan membangun Indonesia. Itu saya kira yang lebih kita kedepankan. Ya, kita ini satu keluarga, Pak. Nah, keluarga itu penting untuk saling silaturahmi. Maka pertemuan Pak Joko Widodo dengan Pak SBY, dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Prabowo itu penting dalam proses kita berdemokrasi. Bertemu tapi belum tentu sepakat gitu kan, belum tentu bergandengan. Ya, keluarga itu harus ciri kekeluargaan kita itu adalah silaturahmi, bukan permusuhan. Kalau PDIP dengan Pak Jokowi punya kompleksitas sendiri untuk menentukan siapa cawapresnya. Gerindra bagaimana? PKS punya 9 nama disodorkan. Ya, ada kalau dari partai ada namanya, dan luar partai sudah ada namanya, tapi ini sedang dibahas bersama dengan koalisi. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Pilpres penting, tapi juga ada yang sama penting, bahkan bisa jadi jauh lebih penting itu bahwa apa yang sekarang dialami oleh masyarakat berupa beban hidup yang lebih tinggi karena kenaikan harga-harga, seperti tadi harga telur dan lain sebagainya, listrik, kemudian bahan bakar minyak, kemudian pengangguran di mana-mana karena memang pertumbuhan ekonomi cuma 5%, dan kemudian anjloknya nilai tukar rupiah itu akan mempengaruhi pelaku-pelaku usaha yang menggunakan bahan baku utama dan bahan baku penolong dari impor. Ya, itu pasti akan secara cepat itu mendera masyarakat kita dari berbagai segmen dan lapisan sosial. Oleh karena itu yang kemudian sebenarnya kalau oposisi, kami yang di luar pemerintah menyampaikan soal ini, itu jangan kemudian ditanggapi sebagai sebuah upaya untuk kemudian ini masalah bangsa, masyarakat juga bisa nilai sendiri, dan itu akan membentuk perilaku pemilih, akan membangun preferensi pemilih untuk nanti 2019, ya makanya saya kira ini yang lebih cerdas daripada hashtag ganti presiden itu mengkritisi harga pangan, ini boleh lah ya. Tapi saya kira lebih cerdas ini itu kan efeknya tadi terhadap apa yang disampaikan Mas kalau ini real, kritik real, tidak imajinatif, 2019 ganti presiden itu makanya sampai 60% karena memang itu ada sentimen tadi politik identitas kita akan jelaskan semua dalam ada di dalamnya, ada soal ekonomi, ya memang harus dijelaskan. Tapi sekarang kan pemerintah Presiden Joko Widodo ini menganggap ini nggak ada apa-apa, padahal rupiah udah mau 15.000, dan efeknya masa kemudian seperti Menteri Keuangan bilang ya nanti ada keseimbangan baru 16.000, orang udah pada semuanya di leher. Nah, kalau kemudian kita tidak mendasarkan keputusan yang ada di dalam kegiatan politik kita tidak di garisnya rakyat, menurut saya rakyat juga akan bisa nilai kita ada di garisnya mereka atau sebenarnya kita hanya mementingkan diri kita. Itu tentu sejalan dengan yang disampaikan Mas Arya, bagaimanapun penilaian tetap harus diberikan secara proporsional. Selama itu kritik oke. Yang tidak bisa kan ini partai setan, ini partai Tuhan, pusing Pak. Ya. Dan saya rasa itu yang harus dijelaskan. Nah, sekarang infrastruktur ternyata tidak bisa mampu menurunkan harga-harga. Impor beras 1 juta, impor beras 1 juta ton itu tidak bisa menurunkan harga beras. Jadi kapan Mas Arya akan dijelaskan apa yang ditanyakan tadi? Ada suatu tem ya dari pengusulan nama capres-cawapres, ada tem masa kampanye, ada tem masa debat. Nah, disinilah sebenarnya kita akan ini sampaikan. Ini nggak usah nunggu debat. Ini loh sekarang masa ini soal dalam hal penjelasan jadwal pilpres kan enggak. Dalam pengatasinya sekarang kita atasi pasti. Tapi pada saat kontestasi nanti silahkan. Iya, makanya partai saya juga menyampaikan tentunya. Ada tem untuk ada perdebatan antar kontestasi. Kalau angka pertumbuhan ekonomi cuma 5%, memang iya. Kita kembali ke bukan ngarang, karena memang faktanya seperti itu. Pengangguran makin tinggi, iya.
Jadi Itu sangat Harga penting makin pastinya. tinggi, iya. tinggi atau tidak kan data. Iya. Misalnya katanya ada tenaga kerja asing 10 juta. Di Mas mana Arya, 10 juta? enggak. Mas Arya, 10 Mas Ferry. juta Harga itu tinggi se-DKI, lah. Pak. Harga Gitu loh. tinggi itu Saya bukan suruh data. angket sampai sekarang enggak angket juga. Kita Kan kembalikan. kita tunggu. Harga Inilah tinggi yang saya data maksudkan itu bahwa adalah ada apa yang kritik-kritik dirasakan tertentu rakyat. yang memberikan wacana publik Rakyat menjadi itu cerdas. nanti yang akan nilai. Saya stop sampai Dan di situ dulu. membentuk perilaku Mas pemilih. Ferry, Mas Arya. 2019 ganti presiden 60% tadi. Kita masih nantikan 60% 17 April lagi Itu 2019. Bukan dari populasi. Tapi sebelum Gitu. menuju ke sana, ada peningkatan dari yang Saya ingin pertama. tanya dulu ke Mas Arya, sebelum Iya. kita menuju ke 17 April 2019. Ada ketua umum partai yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi. Kita sebut langsung Caimin dari PKB. Sedangkan ketua umum lain, Pak Erlangga juga sudah mulai didorong oleh partai secara internal. P3 pun demikian. Nah, kira-kira kalau seandainya 3 nama ini tidak ada satupun yang terpilih, tidak digandeng oleh Pak Jokowi, nanti ceritanya bagaimana? Ada barisan sakit hati? Oh, Kerja setiap juga nanti ketua jadi umum tidak partai didukung untuk menjadi capres atau cawapres adalah suatu kewajaran politik dalam demokrasi kepartaian yang ada. Tapi Lucu komunikasinya dong bagaimana kalau setelah misalnya itu? ketua umum partainya nggak didorong-dorong, bahwa kemudian di dalam pemahaman konstelasi kehidupan politik kebangsaan atau pada saat partai itu menentukan bentuk koalisi untuk mengusung seorang calon presiden dan presiden, tentu ada pembicaraan lintas partai. Ini yang saya kira menjadi sesuatu keniscayaan kalau partai itu tidak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri dan harus berkoalisi, berarti kan ada suatu irisan. Mas Arya masih sejalan dengan Pak Jokowi untuk menyimpan misteri sampai dengan waktu yang ditentukan. Bukan Tapi misteri. Jadi bahwa Bukan, kalkulasi masih kejutan, Bukan misteri, kalkulasinya. bukan Oke. misteri. Sama-sama belum tahu. Mas Arya saya sama Pak ganti. Jokowi. Kita ambil Kalkulasi yang terus Sama-sama akan Mas Arya, Oke, kita ya. ambil dinamika yang terakhir. ya. Tuanku Guru Bajang sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. Kalau saya ambil sekarang Sesuatu itu menjadi, yang perlu diapresiasi. saya mengambil itu menjadi sinyal bahwa beliau akan menjadi cawapres. Ya antara mungkin dan tidak mungkin semuanya terjadi. Karena kan Mas Arya dalam nggak mau politik. sebut ini 3 nama, jadi saya langsung kerucutan satu Tuan Guru Bajang. Sekali lagi bahwa antara mungkin dan tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat terjadi di politik. Mas Andri, ada satu faktor politik yang jangan dilupakan ya, bahwa ciri khas kekuasaan itu pasti ingin selalu mempertahankan kekuasaan ya. Kita melihat bahwa faktor cawapres ini adalah penting juga bagi partai Ya, tadi petahana saya ya, PDIP untuk 2024. Artinya Betul. siapapun yang menjadi cawapres dan kalau kemudian Pak Jokowi terpilih, maka dia akan menjadi dalam tanda kutip putra mahkota. Sehingga Betul. memang kita melihat bahwa partai pengusung pun akan mengantisipasi figur yang muncul, figur yang tidak menjadi rising star nanti ya, Ya. di 2024. Sehingga saya pikir banyak faktor politik yang sebetulnya lebih menjadi Ya pertimbangan. belum lagi tadi yang soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan Soal threshold menjadi tadi ya? presidensial thresholdnya 0%, cepet banget itu tadi Pak Muhaimin, Pak Romar Muzi, semuanya langsung usung Ya. sendiri-sendiri. Dan Ini apalagi kalau lihat Golkar, P3 kan awalnya kan memang Gerindra karena sudah satu sepakat dengan siapa kebutuhan saja sekarang? udah beres kalau kita kan. Udah beres? Kita tinggal nunggu PKS Pak sudah aman? Jokowi. Udah. PAN udah aman? Oh, udah. Nggak last minute ada yang belok ke kanan? Enggak lah. Udah. Kita secara informal Hati-hati loh, Mas sudah- Arya ini senyumnya mengandung makna. Ya biarin aja. Yang bingung kan yang sebelah sana. Terakhir, pertanyaan saya Seperti terakhir. dari Mas Pertanyaan Haji terakhir. bilang kan sebenarnya yang harusnya kalau menurut lembaga survei bagus apa segala macam, harusnya Pak Jokowi udah lebih cepat. Nggak ada saya dengar kebingungan. malah Pak Jokowi nunggu Hanya kita. orang-orang Singkat, yang singkat saja. memaksakan. Waktu kita makin Dengan tipis. Pakemnya kan jelas kapan harus mengumumkan. 4 sampai 10 Agustus waktu pendaftaran. Jadi siapa yang mau duluan? Mungkin tanggal 9 Agustus ketemu sama-sama di KPU. 9 Agustus sepakat. Gak ada yang tunggu-tungguan. 50 Kalau menurut saya nanti dia hari-hari akhir menjelang tanggal. Yang jelas tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat. Oke, kita akan tunggu. Ya tapi kalau didiemin terus, dirahasiakan siapa calon wakil presidennya, partai-partai pendukung Nanti kabur semua itu udah. Atau jangan-jangan malah Bangun kelewatan poros itu ketiga. tanggal pendaftarannya. Baik, proses sekarang berjalan. Oke, Ya. kita akan nantikan nanti. Agustus masih ada waktu, kurang lebih 1 Yang bulan. terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Sepakat buat yang itu. Terima kasih Mas Ferry, Mas Ya, sama-sama. Arya, Terima Mas Haji kasih. sudah Ya, hadir bersama sama-sama. kami di malam hari ini. Dan itu tadi perbincangan kita di Mata Data kali ini. Nantikan perbincangan menarik lainnya, pilihannya di episode mendatang. Saya Teguh Parvinanda. Terima kasih. Selamat malam.